Oke, selamat datang kembali di Introduction to Process Simulation. Kali ini kita di part yang ketiga. Sebelumnya di part pertama kita sudah belajar mengenai mengapa pentingnya belajar simulasi proses. Di part kedua kita belajar tentang simulasi menggunakan reaktor. Dan di part yang ketiga kita akan belajar tentang simulasi menggunakan kolom distilasi untuk memisahkan komponen-komponen kimia. Oke, langsung saja di section yang ketiga tentang separation simulation menggunakan kolom distilasi. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu kalau misalkan di Aspen itu biasanya untuk unit distilasi itu dibagi menjadi dua modul, yaitu DSTWU dan red flag. Bedanya, DSTWU itu modul digunakan untuk mensimulasi secara sederhana, misalkan untuk mencari nilai minimal stage, mencari minimal reflux ratio, dan lain-lain. Sedangkan untuk red flag itu digunakan untuk keperluan yang lebih teliti lagi, misalkan untuk mengetahui efek reflux ratio terhadap produk, ingin mengetahui penambahan atau pengurangan jumlah stage terhadap produk dan lain-lain. Dan di sini kita akan mencoba menggunakan modul DSTWU. Oke, selanjutnya adalah soal seperti yang bisa kalian baca dan akan saya bacakan. Diketahui bahwa ada campuran dengan feed sebesar 100 kmol per jam pada titik didih sebesar 303,15 Kelvin. Campuran terdiri dari fraksi A atau XFA sebesar 0,4, fraksi B sebesar 0,25, fraksi C sebesar 0,20, dan fraksi D sebesar 0,15, di mana A adalah N-butan, B adalah N-pentan, C adalah N-heksan, dan D adalah N-heptan. Kemudian dari case ini kita ingin mengambil atau merecovery komponen B sebanyak 90% di distilat dan komponen C sebesar 90% di bottom. Kemudian hitung A adalah komposisi komponen di setiap arus, B adalah dew point di distilat dan boiling point di bottom, dan C adalah minimum stage dan reflux ratio. Oke, langsung saja. Setelah ini kita menuju ke software Aspen untuk mensimulasikannya. Oke, yang pertama adalah new, kemudian kita pilih chemical process dengan specialty chemicals with metric units, kemudian create. Oke, selanjutnya kita masukkan masing-masing komponen. Yang pertama adalah N-butan, selanjutnya adalah N-pentan, kemudian N-heksan, dan yang terakhir adalah N-heptan. Setelah semua komponen dimasukkan, kemudian kita menuju ke method. Kemudian kita ubah
propertinya misalkan kita menggunakan Bank Robinson, kemudian next. Run property analysis. Jika sudah, kita menuju ke simulation. Kita pilih modul DSTWU, misalkan kita beri nama MD01. Kemudian kita buat masing-masing arus masuk, misalkan kita beri nama feed. Kemudian keluaran destilat, misalkan kita tulis destilat. Dan hasil bawah kita misalkan bottom. Kemudian kita menuju arus feed, kita ganti menggunakan satuan mol sebanyak 100 kmol per jam, dan di sini kita ubah dengan mole fraction. N butan sebesar 0,4, N pentan sebesar 0,25, N heksan sebesar 0,20, dan N heptan sebesar 0,15. Selanjutnya kita isi temperaturnya adalah 303,15 dan tekanan misalkan 1 atm. Kemudian kita menuju ke modul kolom destilasi. Misalkan yang ingin kita coba adalah reflux ratio, misalkan 1,5 misalkan, dan sesuai soal like komponennya adalah N pentan, dan yang ingin di recovery adalah 0,9 atau 90%. Kemudian HVK nya adalah N heksan, yang ingin di recovery atau ingin menjadi distilat sebesar 0,1, karena N heksan 90% agar tetap di bottom, berarti 10% dia naik ke atas menjadi distilat. Dan misalkan yang kita inginkan tekanan di kondensor adalah 1 atm dan tekanan di reboiler 1 atm, dan kondensor yang digunakan adalah total kondensor, maka langsung bisa kita run. Nah, jika sudah, kita bisa melihat spesifikasi minimum kolom destilasi di result. Nah, di sini kalian akan melihat semua bahwa minimum reflux rasionya adalah 0,23082. Minimum jumlah stage-nya adalah 3,82263. Kemudian di sini ada suhu di distilat sebesar 8,08995 derajat Celcius dan di bottom sebesar 73,9143 derajat Celcius. Kemudian di stream result kita bisa melihat komponen di masing-masing arus. Misalkan kita ingin melihat fraksi molnya. Di sini akan terlihat bahwa jumlah feed masuk misalkan di N butan dia 0,4 fraksinya, kemudian di bottom ternyata dia fraksinya 0,0024 sekian, dan di distilat fraksinya adalah 0,6 sekian. Begitu pula komponen yang lain bisa kalian lihat, baik dari fraksi molnya. Di sini ada
aliran dalam satuan mol, ada juga dalam satuan massa, baik fraksi massa maupun arus dalam satuan massa. Nah, demikian simulasi sederhana menggunakan kolom distilasi untuk memisahkan campuran bahan kimia. Semoga bermanfaat. Jika kalian ingin mencoba atau improve, bisa sekali, atau bahkan kalian ingin mencoba modul red flag, silakan bisa kalian coba. Sekian, sampai di sini. Terima kasih.